wabarakatuh. Halo semuanya. Semangat pagi luar biasa. Guys, kalian udah pada kenal kita belum nih? Apa? Belum? Kenalkan, kita dari Sompak Saudara Kompak. Pak. Saya Karisa, saya Farah. Kami dari PM Adwira SMA Negeri 1 Batang. Teman-teman, kok tempat duduknya nggak rapi gini sih? Posisinya setengah lingkaran aja ya. Let's go teman-teman, yuk langsung atur posisi yuk. Oke teman-teman, hari ini aku sama Farah mau sharing-sharing seputar pelecehan seksual. Oke, sebelum kita mulai sharing-sharingnya, kita buat kesepakatan dulu yuk. Selama kita sharing-sharing, teman-teman HP-nya dimasukkan dulu ya. Sudah disimpan semuanya HP-nya teman-teman? Oke, yuk kita mulai. Teman-teman, tahu nggak kalau 8 dari 10 wanita yang ada di Indonesia itu pernah loh mengalami pelecehan seksual? Hayo, kalian pernah nggak kena catcalling? Atau malah kalian sendiri nih yang suka catcalling? Hayo loh. Hati-hati ya teman-teman, catcalling itu salah satu tindakan pelecehan seksual loh. Pelecehan seksual yaitu semua tindakan yang bernuansa seksual, baik yang secara fisik ataupun tidak, dan bisa menyebabkan trauma pada korbannya. Guys, kalian tahu nggak sih sama video viral ini? Buat yang belum tahu, jadi di video ini memperlihatkan seorang ibu yang melecehkan anaknya. Diduga ibu tersebut memainkan alat kelamin anak laki-lakinya. Nah, untungnya setelah videonya viral di aplikasi TikTok, si ibu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, teman-teman, tindakan dalam kasus video tersebut termasuk dalam pelecehan seksual. Terus, ada yang tahu nggak apa aja jenis pelecehan seksual? Wah, ternyata pada belum tahu nih Kak. Kasih tahu dong. Pelecehan seksual itu ada 5 jenis. Yang pertama, pelecehan gender. Contohnya, saling melempar lulusan cabul antara pria dan wanita. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan. Misalnya nih, teman-teman lagi buka sosmed nih, scroll gitu kan. Terus ada foto atau video yang menunjukkan wanita yang seksi. Terus teman-teman komentar, wah nih cewek kok seksi bener sih, topik lagi. Jangan ya Kak ya. Yang kedua, perilaku menggoda. Contohnya, contohnya catcalling. Catcalling adalah memberi tanggapan berupa kata-kata kotor kepada korban di ruang publik. Misalnya, Kiu, cewek, bagi nomor HP-nya dong. Jangan ya Kak ya. Yang ketiga, penyuapan seksual. Contohnya, meminta melakukan aktivitas seksual dengan diimingi imbalan. Misalnya, kayak kasus yang udah dikasih tahu Karisa tadi. Di kasus itu, diduga sang ibu itu menerima suap dari seseorang. Orang itu menjanjikan sang ibu akan memberinya uang sebesar belasan juta rupiah. Jangan ya Kak ya. Yang keempat, pemaksaan seksual. Contohnya, memaksa melakukan aktivitas seksual dengan diancam hukuman, bahkan pembunuhan. Misalnya nih, buka nggak baju kamu sekarang? Oh, berani ya? Mau aku pukul kamu? Jangan ya Kak ya. Yang kelima, pelanggaran seksual. Contohnya, menyentuh fisik korban secara paksa dan tanpa izin. Jangan ya Kak ya. Oke teman-teman, kan kita sudah tahu nih apa saja jenis pelecehan seksual. Terus teman-teman penasaran nggak sih apa penyebab pelecehan seksual itu? Terus teman-teman penasaran nggak sih apa sih penyebab pelecehan seksual? Pada penasaran nggak? Oke, kasih paham nih. Oke, aku kasih tahu ya. Penyebab dari pelecehan seksual yaitu yang pertama, adanya kesempatan. Yang kedua, hukuman yang tidak ketat pada pelaku pelecehan seksual.
Yang ketiga, lingkungan yang tidak aman. Dan yang keempat, pelaku pelecehan seksual itu merasa mempunyai kuasa atas korbannya. Teman-teman, kok suasananya jadi canggung gini sih? Gimana kalau kita main game dulu? Teman-teman, yuk berdiri dulu, membentuk lingkaran ya. Oke. Tapi kita mau main apa ya, Kak? Nah, kita mau main oper foto. Jadi foto ini aku kasih ke kamu. Terus nanti fotonya dioper ya, melingkar teman-teman. Nah, sambil mengoper fotonya, nanti kita sambil menyanyi lagu Burung Kakak Tua. Nanti kita nyanyinya dari tempo yang lambat ke tempo yang cepat ya teman-teman. Di skip ya. Iya. Biar lebih seru, kalau yang kena fotonya nanti kita kasih pertanyaan ya. Gimana? Siap? 1, 2, 3, skip. Oke. Skip. Oke. Nah, bener ya, seperti jawabannya Kak Tiang tadi, trauma merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari pelecehan seksual. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa kita lihat di sini. Dampak pelecehan seksual yang pertama itu korban merasa trauma, depresi, cemas, takut, bahkan merasa tidak aman di lingkungannya sendiri, sehingga menyebabkan emosi korban tak stabil, penurunan nafsu makan, dan gangguan tidur. Nah, teman-teman, kan tadi kan udah tahu nih dampak dari pelecehan seksual. Aku kasih tahu ya gimana cara kita untuk menolong korban pelecehan seksual. Caranya yaitu dengan kita memberikan mereka support, dukungan, memberikan mereka rasa aman, dan jangan biarkan mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Apabila mereka merasakan depresi yang berat atau kecemasan yang berat, kita bisa membawa mereka untuk menemui psikiater. Kesimpulannya, pelecehan seksual yaitu semua tindakan yang berbau seksual sehingga bisa menyebabkan trauma pada korbannya. Pelecehan seksual itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Pelakunya itu bisa datang dari orang yang terdekat dengan kita, kayak teman, pacar, guru kita, bahkan keluarga kita. Korban dari pelecehan seksual itu tidak hanya wanita, tapi juga pria. Teman-teman, kita punya lagu nih berisi himbauan cara mencegah pelecehan seksual. Nah, teman-teman semua bisa ikut bernyanyi sambil tepuk tangan ya. Bisa? 1, 2, 3. 2, 3 kapal berlayar di samudra. Ayo sahabatku, kita siap sedia. Hindari pelecehan seksual yang ada di lingkungan kita. Ayo sahabat, berani melawan, hindari lelucon seksual, tegakkan hukum pelecehan, ikuti edukasi untuk keselamatan diri kita. Teman-teman yang mau bertanya, aku sama Karisa kasih 2 kesempatan. Memori. Teman-teman, aku sama Karisa punya jargon nih. Kalau kami bilang we support us, teman-teman jawabnya berani lawan pelecehan seksual. Bisa? Oke. We support us, berani lawan pelecehan seksual. Yeay. Teman-teman, kita punya pantun nih. Jalan-jalan ke Pekalongan, Cakep. ikut lomba di Stimik, Cakep. ayo lawan pelecehan demi generasi yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.